Kalau kita diskusi untuk betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, sekarang diundang ke kandangnya, katanya tertutup, tapi tertutup disiarkan oleh Nabawi TV. Ya kan aneh ini. Yang ilmiah, tempat di kampus, nggak mau datang itu Mas Romel, tapi kemudian setelah itu mungkin Mas Romel ketika diundang oleh UIN Wali Songo itu, kemudian laporan mungkin kepada Rabita Alawiyah, sehingga Rabita Alawiyah mengadakan acara pada tanggal 7 September itu, sebelum acara di Wali Songo itu. Dikira mungkin acara itu akan tetap dilaksanakan walau Mas Romel tidak datang mungkin gitu kan. Nah, kemudian apakah saya akan datang? Ya jelas tidak mau datang. Kenapa? Dia diundang 5 kali enggak mau datang, ya giliran saya baru undang 1 kali ini mungkin ya tidak datang juga. Yang ilmiah di kampus mereka tidak mau. Tapi mereka mau mengundang di itu kantornya sendiri, di kandang sendiri. Udah. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September, nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya. Yen besok Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar liu. Terus nih. Lintang alit gumlaring siti. Ngono. Sawi Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amungkang swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita dibersamai lagi oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang dalam kesempatan kali ini insya Allah beliau akan menjawab beberapa isu-isu yang beredar di masyarakat tentang polemik nasab Ba'alawi. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Gus Haji, sehat? Alhamdulillah Yai, sehat walafiat. Ini tanpa berlama-lama Yai, untuk mempersingkat waktu agar lebih langsung kepada titik poin yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan Yai dari beberapa netizen dan juga isu-isu yang beredar di masyarakat mengenai nasab Ba'alawi. Dan beberapa jam yang lalu itu saya menyimak ada salah satu channel Nabawi TV yang memposting satu videonya Aventador 007 ya. Bagaimana tanggapan Kiai untuk Aventador ini Yai? Baik, Gus Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'du. Maka terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Gus Aziz mengenai tentang video Aventador yang membuat sebuah video dengan judul Operasi Hitam Nasab Ba'alawi, saya kira ini terlalu berlebihan ketika kita mengatakan bahwa sebuah kajian ilmiah masuk dalam kategori operasi hitam. Sebenarnya masalah penelitian nasab Ba'alawi ini sangat sederhana. Ada orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad. Kemudian ada orang yang mempertanyakan apa benar dia sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kemudian setelah mempertanyakan dia meneliti. Setelah meneliti kemudian diketemukanlah sebuah kesimpulan bahwa ternyata mereka bukan turun Nabi. Inilah yang sedang terjadi sebenarnya Gus Haji. Jadi sebuah kajian ilmiah yang saya lakukan 2 tahun yang lalu tentang bahwa apakah benar Ba'alawi ini adalah sebagai keturunan Nabi, secara hakul yakin dalam penelitian saya kemudian saya menyimpulkan bahwa Ba'alawi ini, para habaib itu bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan haram bagi siapapun untuk mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Karena apa?
karena pengakuan keturunan Nabi masuk di dalam kategori al-masail ad-diniyah, yang di situ ada kaitan teologis antara pengaku dan masyarakat, terutama umat Islam. Oleh karena itu, ketika diskursus nasab ini bergulir di tengah masyarakat, dan masyarakat kemudian pula mengadakan kajian, mereka masing-masing ini Gus Ajis mengadakan kajian. Mereka tidak mentah-mentah menerima daripada hasil penelitian saya. Mereka kemudian mencari tesis saya, mereka kemudian meneliti sendiri, kemudian memverifikasi sendiri. Setelah diverifikasi sendiri, kemudian mereka mempunyai kesimpulan yang sama. Banyak, mayoritas mungkin sekarang ini, bahwa Ba'alawi ini memang bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari situ kemudian berbagai macam reaksi masyarakat mengenai terputusnya nasab Ba'alawi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, kemudian saya kira di situ membuat Ba'alawi, terutama Rabita Alawiyah, ini kemudian dalam tanda kutip mungkin panik ya. Kemudian setelah itu di Nabawi TV itu mereka ketika sudah tidak dapat menjawab dari kajian-kajian saya itu, karena tidak dapat menjawab, kemudian mereka mengatakan ini adalah operasi hitam, the black operation. Di black operation ini kan sebuah operasi yang dilakukan oleh negara misalnya untuk sebuah kemaslahatan, tetapi tidak mengatasnamakan negara dan tidak bisa kemudian diartikan sebagai gerakan negara, tetapi diketahui negara. Sedangkan tesis saya ini adalah tesis ilmiah pribadi. Saya mengkaji pribadi. Waktu mengkajinya itu tidak ada suruhan dari siapapun. Ketika mengkaji Merdeka, dari berbagai macam sumber, dari kitab-kitab nasab, kemudian dari kitab-kitab sejarah, kemudian dari berbagai macam sudut pandang, termasuk di sana ada DNA, kemudian disimpulkan bahwa Ba'alawi ini, para habaib, bukan turun Nabi. Jadi tidak ada kaitan dengan instansi manapun, termasuk negara, atau dari sebuah kepentingan politik, kepentingan sebuah konspirasi, tidak ada. Ini adalah murni kajian saya, dan pertama itu saya letakkan itu di web pondok pesantren saya, kemudian mendapat perhatian dari masyarakat, kemudian mengalir di tengah-tengah masyarakat karena mempunyai signifikan terhadap kepentingan mereka sebagai umat Islam juga, karena apa yang kita bahas ini adalah mengenai pengakuan terhadap nasab kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketika misalnya telah dari sisi ilmu nasab mereka ini tidak terbukti sebagai turun Nabi, dari sisi sejarah tidak terbukti sebagai turun Nabi, kemudian dari sisi ilmu tes DNA tidak terbukti juga hasil haplogrup mereka adalah G, kemudian dari sisi akhlak banyak juga yang mengkaitkan itu. Nah, setelah itu mereka kemudian sekarang membuat framing bahwa ini operasi hitam. Mungkin operasi hitam itu lebih kita bisa arahkan Gus Haji sini kepada nasab Wali Songo. Ini ada operasi hitam nasab Wali Songo dari sebuah organisasi, tetapi organisasi itu tidak bisa langsung untuk kita kaitkan karena secara tulisan mereka perintah tidak ada, tetapi bergerilya mereka mengatakan Wali Songo itu sebagai Ba'alawi, ya kan? Tetapi ketua Rabitah Alawiyahnya Ustadz Taufik Segap itu kemarin, kalau bukan dari Rabitah, katanya kan kemarin, bahwa itu jangan dipercaya. Pemba'alawian kalau bukan dari Rabitah, itu jangan dipercaya. Nah, ini ada operasi hitam, berarti di bawah itu diiklankan bahwa Wali Songo itu merupakan Ba'alawi, tetapi kemudian Rabitah Alawiyahnya cuci tangan bahwa Wali Songo bukan Ba'alawi. Ketika ada misalnya yang mengaku turun Wali Songo, kemudian tidak pula diakui, ya kan? Nah ini betul, ya. Jadi ada di situ lebih cocoknya operasi hitam itu kepada nasab Wali Songo. Ya, tokoh-tokoh Wali Songo banyak diba'alawikan, tetapi narasinya bahwa kalau itu bukan dari Rabitah Alawiyah, maka itu diabaikan, harus tidak dipercaya. Nah, coba kita lihat sekarang, misalnya ini kan masih ada saudara-saudara kita juga dari mereka yang mengaku keturunan daripada Wali Songo itu, yang masih mengakui sesuai dengan catatan mereka bahwa Wali Songo ke Ubaidillah kan. Nah, ya, betul, ya. Berani tidak ke Wali Songo tuh, misalnya kepada
yang kemarin jadi panitia debat di Kesultanan Banten, itu kan mereka masih mengakui, di antara mereka ada yang masih mengakui bahwa mereka Nasabiyah Ubaidillah. Coba satu aja apa diberikan contoh mereka diisbat gitu oleh Rabita Alawiyah. Kalau misalnya itu apa namanya itu mereka konsisten. Kalau ini mereka konsisten bahwa Balawi itu apa bahwa Wali Songo itu adalah Balawi, maka mereka harus konsisten. Satu orang misalnya tuh dari panitia debat atau panitia ziarah di Banten itu kan ada yang dari saudara-saudara kita. Coba diisbat oleh Rabita Alawiyah agar itu tidak masuk dalam operasi hitam itu, the black operation gitu kan. Nah itu yang apa namanya bisa kita tanggapi daripada pernyataan Aventador 007. Kalau Saras kan 008. Kalau ini 007 James Bond, ya kan? Bahwa tidak benar operasi hitam yang dituduhkan kepada kajian ilmiah, kajian berdasarkan kitab-kitab turos, kajian berdasarkan apa namanya para ulama-ulama di pesantren-pesantren. Ini para ulama-ulama ini perlu diketahui dari mulai Banyuwangi sampai Banten ini sekarang sudah mereka mengkaji tentang apa namanya kajian Nasab Balawi ini, dan mereka banyak yang bikin video kepada saya dikirimkan tentang harapan mereka agar saya datang ke apa namanya itu kota-kota mereka, ke kabupaten mereka, dan bahkan banyak yang sudah membuat pernyataan bahwa mereka sudah hakul yakin bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi, seperti yang kita bisa lihat dari beberapa channel-channel YouTube yang apa bertebaran di media sosial, bahwa kiai-kiai sudah meyakini itu bukan hanya berdasarkan taklid kepada saya, Gus Ajis, bukan. Karena mereka itu pintar-pintar. Ya, mereka mengkaji. Mereka banyaknya awal tidak percaya. Apa namanya? Kaget lah, bukan tidak percaya, kaget. Apa iya gitu. Yang selama ini dianggap sebagai cucu Nabi ternyata bukan. Oleh karena itu, maka saya menyayangkan sebuah apa namanya statement dari Aventador 007 ini yang mengatakan bahwa ini operasi hitam. Ini operasi putih. Al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Cahaya itu tidak hitam. Kalau hitam tidak bercahaya. Tapi ini bercahaya. Diawali dari cahaya, untuk cahaya, diterima oleh cahaya. Penelitian ilmiah ini adalah cahaya, dari cahaya, untuk cahaya, diterima oleh cahaya. Demikian, Gus Ajis. Ya, terima kasih Yai atas jawabannya kepada statement yang disampaikan oleh Aventador bahwa habaib dalam operasi hitam. Jadi tidak sesuai ya Kiai ya dengan apa yang ada operasi ini, operasi putih, operasi untuk apa kemuliaan semuanya, termasuk kemuliaan para habaib sendiri sebagai manusia yang mereka juga mempunyai kewajiban untuk senantiasa berada pada jalan yang benar. Seperti kita semua harus berada pada jalan yang benar, maka mereka klan Balawi ini juga harus berada jalan yang benar. Mana jalan yang benar? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan Islam. Jalan Islam itu adalah jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para ulama aulia. Jalan mereka adalah jalan dalil. Makanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadi dalil kan. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Semua harus ada dalilnya. Mana kamu, wahai Muhammad, mengaku sebagai nabi? Mana dalilnya? Ini mukjizat. Ini Al-Quran. Gitu. Nah, sekarang ada orang mengaku sebagai turun nabi Balawi. Mana dalilnya? Nah ini kan agama ini. Ini adalah aturan atau apa namanya gaya main dari agama itu adalah dalil itu saja. Terima kasih. Siap, Yai. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Yai. Aventador itu pun juga menyampaikan bahwa dengan mengutip salah satu tulisan Kiai di website RMINU Banten ketika membahas tentang sebuah kitab yang bernama Raudul Jali, di mana dalam statement itu mengutip tulisan Kiai di sana, jika bahwa benar Ubaidillah itu menyebutkan bahwa Ubaidillah merupakan putra dari Ahmad bin Isa, maka Kiai itu akan taslim. Itu bagaimana tanggapan Kiai mengenai statement tersebut, Kiai? Ya memang karena saya yakin bahwa tidak ada itu kitab-kitab abad yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu yang menyatakan bahwa nasab daripada Ubaid ini ada di kitab-kitab, maka saya berani mengatakan kalau ada saya taslim. Nah, kemudian di dalam kitab Ar-Raudul Jali yang ditulis oleh Murtada Az-Zabidi abad ke-13 Hijriah, itu kan sebenarnya tidak ada di situ, tidak akan menjadi sebuah dalil bagi nasab Balawi.
Karena apa yang dikutip itu dari Ubaidillah juga hanya merupakan sebuah kutipan yang ketika diverifikasi kutipan itu tidak benar. Tidak ada Al-Ubaidillah mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. Tidak ada itu. Ahmad bin Isa itu nggak ada di Hadramaut itu. Ahmad bin Isa juga nggak ada di Basra. Ahmad bin Isa itu ada di kota Madinah. Siapa orang yang mengatakan bahwa Ahmad Isa ada di Hadramaut? Silahkan, mana dalilnya? Nggak ada. Nggak bakal nemu dalil Ahmad bin Isa pindah ke Hadramaut karena memang dia tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Kalaulah ada orang yang punya dalil hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut, itu pasti di atas abad 9, Gus Ajis. Abad 9, abad 10, 11, 12, 13. Ini Sayyidina Murtado Az-Zabidi ini kan abad ke-13. 1200, ya 1200-an kan itu beliau meninggal itu. Ya, itu abad ke-12 lah. Kalau misalnya atau abad ke-13 ya. Kalau misalnya Murtado Az-Zabidi mengatakan bahwa Al-Ubaidillah menyatakan di sana ada hijrahnya Ahmad bin Isa, lah kita tidak boleh mentah-mentah untuk menerima. Itulah metodologi dalam penelitian sejarah. Ibnu Khaldun juga dalam Al-Ibar mengatakan demikian. Kesalahan para sejarawan adalah ketika mendengar sebuah cerita, kisah, historiografi dari sebuah nakal, sebuah kutipan, maka langsung ditelan mentah-mentah. Kemudian sejarah itu kemudian setiap masa bergeser menjauhi hakikat sejarah itu sendiri. Maka di dalam metodologi ilmu sejarah itu dari zaman Ibnu Khaldun, zaman Al-Dhahabi, itu bagaimana mereka itu menekankan untuk mencari benar atau tidaknya sebuah berita di masa lalu, maka harus dikonfirmasi oleh kitab yang satu masa, kitab sezaman, atau kitab yang mendekatinya. Apabila kita tidak menemukan kitab yang sezaman, maka kitab yang terdekat untuk dijadikan sebagai dalil dan pegangan. Sedangkan Nasab Bahlawi ini yang terdekat adalah yang bisa kita terima dari semua anak-anak Ahmad bin Isa adalah kitab As-Sajarah Al-Mubarakah, yang di situ menyatakan dengan hasr bahwa anaknya hanya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada kitab yang lebih dekat dari As-Sajarah Al-Mubarakah yang menyatakan seluruh anak-anak Ahmad bin Isa. Maka oleh karena itu As-Sajarah Al-Mubarakah dijadikan sebuah pegangan dan patokan untuk masa-masa yang berikutnya. Apabila masa berikutnya itu kemudian ada orang yang menyatakan anak Ahmad bin Isa itu ada selain Muhammad, Ali, dan Husain, maka itu tertolak. Kecuali dia itu dibantu oleh sebuah data yang lebih tua daripada As-Sajarah Al-Mubarakah. Kemudian lagi masalah Murtado Az-Zabidi, Gus Aziz Jazuli, ini sebenarnya sudah tidak lagi layak untuk diperdebatkan isinya. Karena apa? Karena kitabnya sudah terverifikasi di dalam penelitian doktor dari Yaman, bahwa ini dikarang bukan oleh Murtado Az-Zabidi. Ini dikarang kitab Raudhul Jali ini adalah oleh Hasan Muhammad Qasim, seorang yang wafat tahun 1390. Ya, sekitar 50 tahun yang lalu itu mereka beliau wafat. Oleh karena itu, ketika ini sudah terverifikasi ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim dari sebuah manuskrip yang tidak bisa dibuktikan, ini menandakan bahwa memang dia yang merekayasa, yang memaudhu daripada kitab Ar-Raudhul Jali. Dan sebuah kesimpulan bahwa dia ini adalah orang yang memalsukan manuskrip itu dikuatkan oleh bahwa dia selain menulis tentang kitab Ar-Raudhul Jali ini, juga menulis kitab Az-Zainabat itu yang telah terbukti juga palsu. Ya, jadi bukan hanya satu kali kejadian insidennya, 2 kali Hasan Muhammad Qasim ini membuat manuskrip palsu. Ya, jadi Murtado Az-Zabidi sudah tidak bisa lagi kitab Ar-Raudhul Jali ini dijadikan pegangan. Apalagi walaupun Murtado Az-Zabidi ini adalah ulama besar, ya kan? Juga sebagai seorang muhaddisin. Sebenarnya kita bisa meneliti, Gus Aziz, tentang Murtado Az-Zabidi, di mana Murtado Az-Zabidi di dalam kitabnya itu yang disebut oleh Mas Rumel itu tentang sanad-sanad hadisnya itu, di sana dia menyebutkan nama Ali bin Jadid. Nah, di dalam dia menyebut Ali bin Jadid, dia tidak menyatakan bahwa Ali bin Jadid ini saudara daripada keluarga Abdurrahman Segaf. Ya. Ini menunjukkan sebuah indikasi bahwa dia tidak mengetahui atau tidak meyakini bahwa Ali bin Jadid ini juga merupakan keluarga
daripada keluarga Abdurrahman Assegaf. Siap. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya itu mengenai tes DNA. Jadi saya menyimak dari statement yang disampaikan oleh Aventador itu bahwa untuk J1 sebagai haplogrup dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditolak secara mentah-mentah. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu yang dipaparkan oleh Aventador itu. Aventador itu ya. Dari statementnya Aventador wajib itu. Nolak kalau Aventador wajib nolak kalau J1 itu keturunan Nabi kan, karena dia haplogrupnya bukan J1. Ya, cuma kalau misalnya masalah itu tes DNA, ya kan kita sudah bisa membaca. Ya. Walaupun kita ini bukan orang-orang kimia atau orang-orang itu ahli DNA, ahli genetik, biologi ya. Tetapi kita bisa membaca hasil tulisan daripada para pakar bahwa termasuk di dalam kitab Al-Muqaddimah kitab Rasail itu. Nah, termasuk dalam kitab Muqaddimah di sana di dalam kitab itu dikatakan bahwa orang-orang Arab asli itu memiliki haplogrup J. Ya kan? Ya, keluarga besar Hashimi haplogrupnya J. Kita baca lagi dari berbagai macam tulisan para pakar, ya, orang-orang Arab keturunan Quraisy, keturunan Bani Hashim itu haplogrupnya adalah J1. Tidak ada satupun saya baca itu di dalam jurnal-jurnal tulisan-tulisan para pakar bahwa misal yang mengatakan haplogrupnya Quraisy itu G, nggak ada. Tapi yang diomongkan oleh Aventador itu begini tadi itu, bahwa dari orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi dari klan anu itu tidak sama. Ada yang J1, ada yang G, ada yang R, ada yang E. Iya benar, karena tidak semua orang yang mengaku turun Nabi itu benar sahih turun Nabi. Di antara mereka sudah ratusan tahun juga ada yang mengaku-ngaku seperti Balawi ini sebagai turun Nabi. Nah, hari ini teknologi telah bisa untuk membuktikan, membuka kedok siapa saja orang-orang yang di masa lalu mengaku-ngaku keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengaku keturunan Quraisy, orang yang mengaku keturunan Alawiyin. Sekarang ini bukan hanya dengan teori ilmu nasab dan metodologi isbat nasab, metodologi historiografi, metodologi historis, tetapi dengan tes DNA pun sudah dapat dibuktikan bahwa orang-orang yang di masa lalu leluhurnya mengaku-ngaku sebagai turun Nabi hari ini terbuka. Dan itu tidak bisa lagi mengelak. Saya kira itu hanya falasi daripada Aventador untuk membuat masyarakat itu bingung terhadap tes DNA. Dia juga mengatakan horor ulama bahwa tes DNA haram segala macam, yang nggak usah diharamkan. Ini nggak usah diharamkan dulu, udah dijaizkan aja dulu, nanti buktikan oleh dokter, setelah terbukti baru diharamin lagi, nggak apa-apa. Untuk membuktikan kan sesuatu yang darurat, sesuatu yang diperlukan, lil hajah itu walaupun haram juga kalau lil hajah boleh. Betul nggak? Betul ya. Sesuatu yang haram itu la yutraku illa liwajibin kan. Sesuatu yang wajib la yutraku illa liwajibin juga. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk yang wajib lainnya. Sesuatu yang haram boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Begitu. Nah sekarang darurat lah, katakanlah udah darurat, udah hajat misalnya. Bolehlah nggak apa-apa. Aventador mengatakan tes DNA itu haram. Tapi kami meminta, berarti kan hajat itu. Silakan Aventador tes DNA. Udah Aventador nggak usah itu memiliki pandangan sendiri. Apakah turunan Nabi itu adalah J1, E, R, atau sebagainya. Udah tes DNA aja. Nanti yang menentukan adalah para pakar. Silakan dikumpulkan para pakar DNA dari Saudi, dari Yordan, dari Maroko, Amerika, Inggris, Indonesia, Dr. Sugeng Pondang Sugiarto. Baru nanti kita lihat aja, diam aja. Kita Aventador diam, nanti lihat hasilnya apa yang diomongkan oleh para pakar itu. Demikian aja, simple sebenarnya. Ya, gitu guys. Terima kasih atas jawabannya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selang berikutnya yaitu bagaimana tanggapan Yai tentang video terakhir dari Gus Rumel Abbas itu mengenai sanadnya Ali bin Jadid yang dikonfirmasi dalam sebuah kitab Sabat, begitu juga dengan Said Muhammad Murtada Az-Zabidi yang dalam sanadnya silsilah Al-Husainiyin kalau tidak salah, yang di sana menyebutkan silsilah sanadnya bin Jadid, Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, lalu ditambahkan dengan keterangan dari kitab Al-Jauharus Syafaf karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib yang menunjukkan bahwa putra-putra dari Abdullah itu adalah Alwi kemudian Jadid, dan itu menunjukkan bahwa
antara Abdullah dan Jadid, antara Alwi dan Jadid itu bersaudara. Nah, artinya apakah dalam statement tersebut itu benar bisa menunjukkan akan status dari Jadid, leluhurnya Ali bin Muhammad bin Jadid, serta leluhurnya Abdurrahman As-Segaf, ya? Mangga ya, silakan. Mas Romel itu lagi berusaha mengisi kekosongan 550 tahun daripada nasab Alawi yang tidak terkonfirmasi dalam kitab sejarah, dalam kitab nasab maupun kitab apapun. Nggak ada yang menyebutkan nasab mereka. Ada orang namanya Ali bin Jadid, seorang muhaddis. Ini nasab dia ini yang dicangkok. Nah, ketika ada ditemukan sanad Ali bin Jadid, dijadikan sebagai sebuah dalil nasab Alawi ini tidak bisa. Mas Romel harus mencari dulu sebuah kitab yang menyatakan bahwa Jadid itu kakak daripada Alwi. Tidak ada. Karena Ali bin Jadid ini bukan siapa-siapa Ba'lawi. Bukan. Dia adalah orang yang pada abad 9 diakui sebagai bagian keluarga Ba'lawi. Orangnya ada di abad ke-6. Wafat di abad ke-7, 620 Hijriah. Ditulis oleh As-Suluk 732 Hijriah. Dibaca oleh Ali As-Sakron dan keluarga di abad ke-9, 895 Hijriah. Kemudian dianggap dia itu sebagai keluarga mereka. Jadi, Ali bin Jadid ini bukan keluarga Ba'lawi. Jadidnya bukan adik dari Alwi. Tidak ada kaitan apa-apa antara Ali bin Jadid dengan Abdurrahman As-Segaf, keluarganya. Seperti tidak ada pula kaitan antara Jadid dan Alwi. Jadid ini adalah seorang ulama hadis. Begitu aja, dikenal oleh orang sana sebagai Alu Abi Alwi, bukan Ba'lawi. Alu Abi Alwi. Alu Abu Alwi ini dikonfirmasi oleh kitab-kitab abad ke-5 sebagai orang-orang Yaman asli, bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa yang dinyatakan oleh As-Suluk dalam salah satu manuskripnya yang menyatakan dia keturunan daripada Abdullah bin Ahmad bin Isa, itu saya kira salah informasi As-Suluk saja. Lalu orang-orang setelah As-Suluk seperti Al-Ataya As-Saniyah, kemudian itu lagi As-Surji, Al-Khajraji, itu mengutip daripada kitab As-Suluk yang salah informasi ini. Karena ini sama sekali tidak ada sebuah kitab nasab yang menyatakan Ali bin Jadid ini sebagai anak atau Jadidnya ini kakeknya sebagai anak Ahmad bin Isa, tidak ada, kecuali dalam As-Suluk itu. Tidak ada pula yang menyatakan Jadid sebagai anak Ahmad. Tidak ada pula yang menyatakan Jadid sebagai anak Abdullah, kemudian anak Ahmad. Kan di dalam As-Suluk itu ada dua versi, Gus. Pertama, Jadid langsung bin Ahmad bin Isa. Itu manuskrip dari Paris 820-an. Kemudian ada yang menyatakan Jadid bin Abdullah baru bin Ahmad. Itu manuskrip tahun 870. Nah, dari dua versi manuskrip ini semuanya tertolak. Karena apa? Karena Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Abdullah. Maka walaupun misal ini, tapi nggak mungkin, ditemukan keterkaitan antara Alwi kepada Jadid, maka nasab Jadid ini tetap tertolak. Karena apa? Karena berbenturan dengan kitab As-Sajarah Al-Mubarakah di abad ke-6, di mana sebuah kitab atau sebuah keterangan, apalagi hanya kitab biografi, kitab-kitab sejarah seperti As-Suluk itu, yang dimana di dalam teori ilmu nasab itu, kitab yang bisa dijadikan pegangan dalam isbatun nasab adalah kitab-kitab nasab, kitab yang ditulis untuk pengisbatan nasab. Sedangkan kitab sejarah, kitab tasawuf itu tidak bisa untuk menetapkan nasab, seandainya pun ada. Dan ini sama sekali tidak ada. Tidak ada keterangan ulama yang menyatakan bahwa Ahmad punya anak namanya Abdullah, apalagi Ubaid, karena Ubaid itu hanya muncul di abad 9, guys. Nah, jadi saya kira apa yang diusahakan oleh Mas Romel itu ya sah-sah saja sebagai sebuah upaya untuk nyambung-nyambungin sesuatu yang memang berantakan berserakan itu. Tetapi usaha itu belum menemukan hasil yang diharapkan. Karena apa? Karena Ali bin Jadid ini bukan keluarga daripada Abdurrahman Segaf di abad 9 yang mengaku sebagai keturunan daripada Ahmad bin Isa. Tidak ada yang bisa menyambungkan itu. Yang menyambungkan bahwa Alwi adalah kakak atau adik daripada Jadid itu sama sekali tidak ada. Untuk ini barangkali ya, di salah satu sahabat Sabtul Masyayikh itu, bahwa salah satu murid dari Ali bin Muhammad bin Jadid itu mengutip nama dari Ali bin Muhammad bin Jadid, kemudian menuliskan silsilahnya terus sampai kepada Rasulullah, dan di akhirnya itu hakadza wajadtu nisbatahu bi khattihi. Artinya itu adalah
tulisan dari Ali bin Muhammad bin Jadid sendiri ya? Bagaimana itu ya? Apakah itu namanya tulisan itu tersebut namanya bisa sebuah berita, Gus. Sebuah Hmm. berita. Kan Mas Romel mengatakan itu kan, bahwa Murtado Az-Zabidi menulis, Murtado Az-Zabidi yang ada di abad 12-13 itu menulis bahwa dia sanad silsilahnya sampai Ali bin Jadid, ya kan? Nah, itu berarti itu data abad ke-13. Tidak bisa dikatakan itu data abad ke-5, ke-4, tidak bisa. Itu abad ke-13 di mana naskah itu ditulis. Mengenai benar ataukah tidak teks yang ada di sana itu harus diverifikasi, dan diverifikasinya sudah jelas bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, tertolak oleh kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Jadi sanad itu bisa dipalsukan, Gus. Ya. Sanad itu bisa dipalsukan. Sebuah teks tidak boleh telan mentah-mentah oleh kita yang hidup di hari ini. Sebuah teks itu adalah sebuah berita, yang sebuah berita itu mahtamal sidqa wal kadhiba, yang bisa benar bisa juga salah. Bagaimana untuk mengetahui apakah dia benar atau salah? Tidak ada lagi, harus kita verifikasi. Bagaimana cara memverifikasinya? Atribusi tahun yang disebutkan dalam klaim itu harus kita periksa. Dengan apa caranya? Dengan studi intertekstualitas, yaitu memukobalahkan antara satu berita, satu sumber dengan sumber yang lainnya. Atau sering juga disebut oleh para peneliti dengan istilah studi konteks. Nah, ini dengan studi teks kita bisa menemukan sebuah kepalsuan dari teks itu sendiri. Dengan studi intertekstualitas kita bisa menemukan kepalsuan sebuah berita berdasarkan mukobalah dengan kitab yang lainnya. Kemudian dari sisi filolog, bahwa sebuah sumber yang diatribusikan tahun tertentu itu bisa untuk diteliti kevalidannya, apakah betul media dari sumber itu sesuai dengan tahun yang diatribusikan. Jadi semuanya sudah ada instrumennya untuk mengetahui apakah sebuah sumber, sebuah berita itu benar ataukah tidak, apakah valid atau invalid. Siap ya, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ya, beberapa minggu yang lalu kita menyimak dari tulisannya Lora Ismail tentang chatnya Lora Ismail kepada Syekh Khalil bin Ibrahim Az-Zabidi yang menuliskan kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Kemudian dijawab di sana bahwa nasabnya Ba'lawi itu lebih masyhur daripada nasab-nasab yang lain. Sehingga itu menunjukkan bahwa nasabnya adalah nasab Ba'lawi adalah nasab yang sahih. Serta ditambahkan dengan beberapa statement-statement dari para ahli nasab, misalkan Mahdi Rojai, Ibrahim bin Mansur, ada juga statement dari Syekh Ali Jum'ah dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa nasabnya Ba'lawi itu adalah nasab yang sabitun bil ijma', begitu kurang lebihnya. Bagaimana tanggapan Kiai mengenai hal tersebut? Ya, sabitun bil ijma', ainal ijma'? Ijma'nya mana? Ijma' itu sebuah klaim, itu namanya iddi'aul ijma' atau da'watul ijma', atau disebut juga dakwal ijma'. Ya, dakwal ijma' itu perlu pembuktian. Kapan terjadinya ijma' itu? Ijma'nya siapa saja yang dimaksud oleh ijma'? Apakah ijma' dalam suatu masa atau ijma' seluruh masa? Nah, setelah ditelusuri, ya, orang yang mengatakan ijma' itu, ya pertama Ali As-Sakran juga. Apakah Gus Ajis? Iya, dari awal sudah mengatakan ijma'. Ijma'nya apa? Padahal di dalam halaman lain Ali As-Sakran menyatakan masih banyak orang-orang yang kemudian meragukan nasab mereka. Nah, setelah itu kemudian dibikinlah kisah-kisah Ubaidillah yang pergi ke Basra. Kemudian dibikin pula kisah-kisah Ali bin Jadid pergi ke Basra. Ya, ini sebenarnya yang pergi ke Basra ini Ubaidillah apa Ali bin Jadid? Apa semuanya pergi semua gitu kan? Saya kira itu hanya merupakan sebuah kisah-kisah yang diciptakan, yang tidak punya dasar sama sekali. Seperti tidak ada dasarnya Ahmad bin Isa itu hijrah ke Hadramaut, begitu pula tidak ada dasar yang bisa dipegang bahwa Ubaidillah ini pergi ke Basra, bahwa Ali bin Jadid pergi ke Basra. Kita bisa lihat pergerakan seorang Ali bin Jadid yang ada di dalam kitab As-Suluk. Kota-kota yang disinggahi Ali bin Jadid itu disebutkan semua. Dari mulai Aden, dari mulai Ta'iz, Wahiz, kemudian India, Soda, dan lain sebagainya itu disebutin. Tidak ada disebut Tarim, tidak ada disebut Basra. Tidak ada As-Suluk menyatakan Ali bin Jadid pernah ke Tarim. Bagaimana orang yang katanya anak Ahmad bin Isa keluarganya semua dari Tarim, dia nggak pernah ke Tarim?
as-suluk ini apakah salah gitu kan. Dan tidak ada nama-nama dari yang disebutkan di dalam ketika as-suluk menyatakan tentang biografi daripada Ali bin Jadid daripada nama-nama keluarga Balawi. Yang disebutkan oleh bin Jadid adalah oleh as-suluk al-Janadi di dalam kitabnya itu yang berkaitan dengan Ali bin Jadid. Pertama adalah Abdul Malik, adiknya. Yang kedua adalah Syekh Mudafi, gurunya. Kemudian murid-muridnya. Tidak ada sama sekali keluarga Balawi yang disebutkan. Kemudian di halaman lain yang jauh disebutkan nama-nama yang mutasyabihil asma, nama-nama yang serupa dengan keluarga Balawi, ada Muhammad bin Ali dan lain sebagainya. Kemudian mereka mengakui nama-nama itu, dan saya sudah menulis tentang tidak terbuktinya nama-nama yang diklaim itu sebagai keluarga Balawi dengan dalil-dalil kitab mereka sendiri. Jadi klaim-klaim Ali bin Jadid itu keluarga Balawi itu semakin tidak bisa untuk diterima di dalam studi ilmu sejarah gitu. Nah, kemudian apa tadi tuh? Khalil bin Ibrahim. Lora Ismail ya? Lora Ismail. Khalil bin Ibrahim ya. Lora Ismail dengan Khalil bin Ibrahim ada nama Syekh Khalilnya sama-sama itu. Yaitu Syekh Khalil bin Ibrahim. Ya, Syekh Khalil bin Ibrahim ini dia kan menulis kitab nasab, namanya kitab Al-Muqaddimat, kan demikian ya. Nah, kemudian apakah seluruh apa yang ada di dalam kitab Khalil bin Ibrahim itu karya atau hasil pikiran beliau sendiri atau merupakan hasil kutipan dari ulama-ulama sebelumnya? Kadang-kadang untuk kepentingan tertentu seorang ulama itu ketika itu sudah menjadi hal yang lumrah itu tidak mengambil kutipan karena terlalu banyak orang yang mengatakan itu. Kemudian dia tidak usah mengutip padahal itu kutipan daripada ulama sebelumnya. Seperti Syekh Mahdi Rajai di dalam kitab Al-Mu'tibun ketika menyatakan tentang jumlah ismiyah, ketika mengutip itu dia tidak mengatakan mengutip dari mana, sehingga kemudian orang-orang mengatakan itu ucapan daripada Syekh Mahdi Rajai sendiri tanpa sebelumnya ada ulama yang menyatakan itu. Padahal itu pernyataan ulama-ulama nasab min jailin ila jailin, dari masa ke masa mengatakan kalau ulama nasab mengatakan jumlah ismiyah maka itu artinya hasr. Kita bisa lihat di dalam kitab Ibnu Inabah mengatakan demikian. Coba di dalam kitab Ibnu Inabah itu di halaman-halaman terakhir itu berbicara tentang metodologi ilmu nasab. Di antara salah satu istilah ilmu nasab adalah apabila seorang ulama menyatakan nama-nama anak daripada seseorang dengan jumlah ismiyah, maka itu yadullu alal hasri, menunjukkan bahwa proposisi itu menunjukkan hanya terbatas, tidak ada lagi anak yang lain. Tapi kalau dengan jumlah fi'liyah seperti aqabah, maka itu masih memungkinkan adanya anak lain selain yang disebutkan. Nah, begitu pula Syekh Khalil Ibrahim ketika mengatakan Allah takuna mukhalifatan lil usul, bahwa sebuah kitab nasab ar-ruq'ah atau ar-riq'ah, ya kita bisa baca ar-riq'ah, ar-ruq'ah kan, kita orang Indonesia. Orang Indonesia ini semuanya pakai Indonesia, tapi orang Arab manggilnya enak, Indonesia. Kenapa kita manggil ruq'ah, kita panggil enggak boleh itu sama pendukung Balawi. Katanya salah baca. Yang dibaca yang dikritisi hal-hal yang remeh-temeh gitu ya. Tentang ar-ruq'ah, tentang ar-riq'ah, tidak kepada isinya. Kita lihat isinya. Bahwa Syekh Khalil Ibrahim menyatakan wa satu riq'ati alla takuna mukhalifatan lil usul. Mukhalifatan lil usul itu kemudian dia SMS kepada Syekh Khalil Ibrahim. Syekh, bagaimana menurut Syekh? Apa benar ini usul ini maksudnya adalah kitab-kitab masa lalu? Syekhnya itu kan jawabnya tidak langsung kayak orang anak TK, ya benar enggak. Dia bikin narasi dulu. Itu yang dimaksud adalah itu nasab-nasab katanya yang sudah diakui. Ya nasab yang diakui dari mana kita mengetahui? Dari kitab. Itu namanya min dzikri al-madrub wa iradati dzarab majazan mursalan min itlaqil madrub wa iradati dzarab. Itu harus dimengerti. Bagaimana cara mengertinya? Di bawahnya itu dari SMS Khalil bin Ibrahim seperti jika ada kitab sekarang berbeda, itu kan sudah jelas. Jadi apa yang ada di atas itu bukan merupakan jawaban inti. Jawaban di bawahnya itu sudah jelas. Apa yang SMS-in oleh Lora Khalili itu saya kemarin sudah video call dengan Lora Khalili ya. Lagi jalan-jalan di Madura, beliau dengan Kiai Hanan, kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit tentang masalah nasab Wali Songo juga nasab Balawi. Nah, kemudian tentang teori metodologi isbat nasab sudah jelas itu Gus. Dari metodologi isbat nasab
yang sudah di tunjukkan sajikan oleh para ahli nasab, terutama di sini saya oleh Ibrahim. Pertama harus surah istifadah, kitab, kemudian surah istifadah, iqrar, syahadah, qiyafah, ada apa lagi tuh? Qur'ah ya. Al-Bahsul Ilmi gitu. Ya. Nah semuanya itu tidak bisa untuk mengisbat nasab balawi. Coba nasab balawi diisbat dengan surah istifadah. Surah istifadah harus ada yang namanya itu surah istifadah itu tidak boleh bertentangan dengan bayinah, tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab nasab. Sedangkan surah istifadahnya Balawi hari ini itu bertentangan dengan kitab-kitab nasab. Kemudian metodologi isbat nasab dengan syahadah. Itu syahadah itu untuk orang yang di hari ini. Betul tidak? Itu namanya istrinya Gus Aziz itu adalah anak daripada Kiai Yusuf Mubarak. Ada saksinya 2. Betul berarti kan? Nah itu kalau orang yang sudah lama seperti Ubed ini nggak bisa. Siapa yang mau jadi saksi Ubed anaknya Ahmad? Ya tidak ada lagi kecuali riwayat. Riwayatnya dari apa? Riwayat sanad aja katanya. Nggak bisa. Kalau sanad ini bertentangan dengan masa lalu, kitab-kitab yang ditulis masa lalu nggak bisa. Nah sementara kitab abad ke-6 sudah mengatakan anaknya cuma 3. Berarti ini bertentangan. Sudah nggak bisa tuh lagi dengan syahadah kan. Kemudian dengan apa? Dengan ikrar. Ikrar juga sama. Ahmadnya harus masih hidup. Dia mengakui Ubed anak saya. Baru bisa diterima. Kemudian dengan apa? Qiyafah. Qiyafah hari ini tes DNA. Qiyafah hari ini sudah ada metodologi dengan cara menyerupakan satu individu dengan individu lain untuk dicari apakah ada kaitan nasabnya. Itu kan qiyafah. Maka qiyafah hari ini itu sangat presisi dengan yang namanya itu tes DNA. Udah tes DNA aja untuk qiyafah itu. Mungkin tes DNA ini bisa nih, tapi untuk yang lain nggak bisa. Nah kalau tes DNA bisa, nggak mau haram. Udah jangan haram-haram dulu. Ini kan haramnya juga ikhtilaf. Buktinya Ketua Komisi Fatwa MUI Banten itu membolehkan tes DNA. Ketua Komisi Fatwa MUI Banten bisa membolehkan tes DNA. Siapa itu ya namanya ya? Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia membolehkan tes DNA untuk agar terbukanya sebuah hal yang sedang diperdebatkan daripada terjadi diskursus yang begitu lama, misalnya tidak ada hakimnya, ya hakimnya tes DNA. Gitu kan? Nah, begitu. Metode apa lagi? Qur'an dikoclok gitu kan. Ini cucu Nabi bukan, yang satu mereknya cucu Nabi, yang satu bukan, dikoclok. Lah nggak bisa itu Qur'an, itu nggak bisa juga. Masa iya untuk menetapkan nasab hari ini dengan Qur'an padahal ada metodologi yang lebih saintifik. Ya. Terima kasih ya atas jawabannya. Kemudian ini pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman, bahwa ada informasi ya bahwa Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani beserta kawan-kawan itu diundang oleh Robitoh Alawiyah dalam rangka diskusi. Apakah itu benar ya, undangan itu sudah sampai kepada Kiai? Ya sebenarnya ini asalnya ada dari sebuah universitas mau mengundang saya dengan Mas Rumel, Universitas Islam Wali Songo, ingin mengadakan acara diskusi nasab ini di Universitas Islam Wali Songo dari lembaga pemberdayaan masyarakatnya gitu. LPPM apa itu istilahnya. Nah, udah menghubungi saya, nanti katanya dengan Mas Rumel. Saya siap. Kemudian ada informasi lagi bahwa Mas Rumel tidak siap. Tanggal 10 September, kalau tidak salah. Tanggal 10 September saya diundang oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo gitu. Dengan Mas Rumel. Saya siap. Oke, saya siap kata saya. Kemudian ada SMS lagi. Kiai, ternyata Mas Rumel tidak siap tanggal 10 September karena suatu hal. Katanya mau ke luar negeri, ya kan? Ya udah, kalau nggak mau kan, berarti tidak bisa kita untuk berdiskusi dengan Mas Rumel. Tapi akhirnya sekarang saya mendapatkan undangan dari Rabita Alawiyah untuk diskusi bukan di Wali Songo itu, di Universitas Islam Negeri Wali Songo, tetapi di kantor Rabita Alawiyah sendiri di kandang. Nah, saya kira ini kita mengundang beberapa kali tidak tanggapi, tidak ada balasan. Sudah 5 kali nih kalau tidak salah. Pertama undangan dari Kiai Badri yang ingin memfasilitasi saya dengan Ustadz Taufik Segaf berdiskusi tentang nasab di Pasuruan. Kalau tidak salah itu tahun 2003 ya. Itu di Pasuruan. Itu tidak bersedia Ustadz Taufik Segaf. Kemudian
rasanya saya mencatat ini. Ada 5 kali undangan yang Ustaz Taufik Segaf atau Rabita Alawiyah tidak mau datang. Pertama 9 Juli 2023 difasilitasi ke Ali Badri, tidak mau. Yang kedua 24 Agustus 2023 di UIN Syarif Hidayatullah, Rabita Alawiyah tidak datang. Kemudian tanggal 25 Agustus 2024 diskusi di Banten, di Kesultanan Banten, itu juga Rabita Alawiyah menyatakan tidak datang dan tidak mau untuk mengutus utusan. 3 November 2023 saya mengirim surat kepada Rabita Alawiyah tentang pertanyaan-pertanyaan. Pertama adalah tentang keberatan saya bahwa mereka masih mengaku turun Nabi. Yang kedua, kalau mereka masih keberatan bahwa mereka ini masih mengakui diri mereka keturunan Nabi dan keberatan tentang tesis saya, maka saya siap untuk berdiskusi dengan mereka dan saya tetapkan waktu itu tanggalnya 26 November. Namun mereka tidak kemudian membalas surat saya dan saya mensyaratkan apabila mau berdiskusi karena ini adalah bab data, maka pertama harus ditulis dengan rapi. Proposisi 12 pertanyaan saya itu harus dijawab. Karena di sana mengandung data-data dan sumber. Sumber dan data harus diverifikasi dengan teliti. Kalau mereka mengatakan bahwa ada di dalam kitab Anu pada abad ke-5, maka itu tidak hanya begitu sebuah pengakuan, klaim, tapi kita harus lihat kitabnya mana, apakah sudah dicetak atau belum. Kalau sudah dicetak, berdasar manuskrip apa? Penulisnya siapa? Ditulis tahun berapa? Selama ini ditaruh di perpustakaan mana? Apabila semua itu sudah terverifikasi, baru diterima. Tapi kalau hanya klaim-klaim, itu saya sering, Gus Aziz, menemukan klaim-klaim Ba'lawi ini dalam kitab-kitabnya tidak terverifikasi. Coba baca kitab Ar-Raddul Mufhim ketika Ba'lawi itu menjawab daripada gugatan Syekh Murad Sukri Suwaidan tentang Ibnu Inabah di abad ke-9 yang tidak menyebutkan nasab Ba'lawi. Itu ketika saya teliti verifikasi dari semua klaim-klaim mereka bahwa katanya ditulis dalam kitab Bahrul Ansar, ditulis dalam kitab Az-Zurqani, ditulis dalam kitab Anu dan Anu, ternyata setelah saya verifikasi semuanya tidak ada. Maka saya pernah saya mengatakan kalau diskusi tidak bisa dengan satu waktu, 1 jam, 2 jam, tapi memerlukan banyak waktu sampai 3 hari. Untuk apa? Untuk memverifikasi data-data itu. Karena kita bukan untuk kamu kalah saya menang, bukan. Kalau kita diskusi untuk betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, sekarang diundang ke kandangnya, katanya tertutup, tapi tertutup disiarkan oleh Nabawi TV. Ya kan aneh ini. Yang ilmiah tempat di kampus nggak mau datang itu Mas Rumel, tapi kemudian setelah itu mungkin Mas Rumel ketika diundang oleh UIN Wali Songo itu kemudian laporan mungkin kepada Rabita Alawiyah sehingga Rabita Alawiyah mengadakan acara pada tanggal 7 September itu sebelum acara di Wali Songo itu. Dikira mungkin acara itu akan tetap dilaksanakan walau Mas Romel tidak datang mungkin gitu kan. Nah, kemudian apakah saya akan datang? Ya jelas tidak mau datang. Kenapa? Dia diundang 5 kali enggak mau datang, ya giliran saya baru undang 1 kali ini mungkin ya tidak datang juga. Yang ilmiah di kampus mereka tidak mau. Tapi mereka mau mengundang di itu kantornya sendiri, di kandang sendiri. Udah, kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu tanggal 10 September. Nanti mungkin Mas Rumel yang sudah dihubungi oleh pihak UIN itu bisa dijadikan aja acaranya tanggal 10. Silakan di situ. Katanya kan ada tim-tim daripada Rabita Alawiyah yang siap untuk di Rabita Alawiyah itu. Ada Mas Rumel, ada Al-Mashhur, Idrus Al-Mashhur, ada Fikri Syahab, ada siapa lagi itu. Silahkan itu, bariskan saja, nggak usah banyak-banyak orang. Saya untuk masalah nasab dan sejarah cukup saya. Mungkin untuk tes DNA itu dibutuhkan Dr. Sugeng. Kalau dari pihak mereka silakan, mau 10, mau 20, baris saja itu di UIN Wali Songo. Silakan bertanya atau saya yang akan menanyakan kepada mereka tentang suatu hal daripada proposisi saya. Saya akan menanyakan, mereka juga boleh bertanya semuanya. 20 orang bariskan, saya sendirian. Kemudian tentang tes DNA nanti akan Dr. Sugeng. Kenapa? Ya karena kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral di Rabita Alawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Aziz, jangan datang kan. Nah ini persis seperti kemarin itu di
yang diinisiasi oleh para kuncen-kuncen Kesultanan Banten itu. Ya, jadi saya kira kalau memang betul untuk itu mencari kebenaran, betul-betul untuk berdiskusi, ya saya kira kalau sekelas ormas, sekelas Rabita Alawiyah yang sudah ada Kemenkumhamnya, ya punya juga jaringan, ya itu bisalah untuk meminta kepada Menag misalnya Menteri Agama atau Menkumham atau Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan untuk memfasilitasi diskusi nasab ini dengan santai, dengan ilmiah, dengan berbasis kajian yang mencerahkan gitu. Bukan untuk membenarkan, untuk mencari pembenaran saja, tetapi untuk betul-betul mengkaji secara ilmiah. Saya kira itu lebih elegan, lebih kesatria, ya lebih bisa dipercaya oleh masyarakat gitu. Misalnya Rabita Alawiyah menghubungi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, UIN Syarif Hidayatullah dulu kan pernah juga untuk mengadakan acara saya dengan Profesor Said Agil Hussein Al-Murawar. Kemudian beberapa hari sebelumnya itu dibatalkan. Ini saya tidak tahu pembatalannya berdasarkan pertimbangan apa. Yang jelas seminar nasab antara saya dan Profesor Agil Hussein Al-Munawar tidak jadi. Ya, saya kira demikian Gus Ajis. Jadi intinya kan begini. Intinya kalau memang mau untuk menggali, menjawab tesis-tesis saya itu bisa di tempat yang netral, bisa di tempat yang ilmiah, yaitu di kampus. Silakan. Kebetulan itu dari UIN Wali Songo, di lembaga pemberdayaan masyarakatnya itu ingin mengadakan acara itu, dan Mas Rumel itu sudah diundang tapi dia tidak bersedia karena katanya mau ke luar negeri tanggal 10 September. Nah, itu dijadikan aja. Kalau dia itu tanggal 7 September ada di Jakarta kan berarti kayaknya belum pergi ke luar negeri tanggal 10 itu. Itu bisa diadakan di UIN Wali Songo aja. Insya Allah saya akan datang, kita bisa diskusi. Silakan banyak orang dari pihak mereka. Nanti kita sendirian akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan mereka, dan nanti saya akan balik bertanya kepada mereka tentang sumber-sumber yang mereka punya tentang nasab mereka. Saya kira itu akan lebih elegan dan akan lebih bermartabat. Demikian. Siap, terima kasih Yai. Dan saya rasa itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, karena sudah 1 jam juga Yai. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari Yai. Mangga silahkan. Ya. Terima kasih kepada Gus Ajis pada malam hari ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan di dalam menyikapi keterputusan nasab Balawi ini tidak perlu serius-serius ditanggapi, karena memang ini adalah hanya masalah kajian ilmiah. Kajian ilmiah ditanggapi dengan ilmiah, dan biarkan masyarakat kemudian memiliki pilihan terhadap pemahaman yang mereka yakini. Jangan sampai misalnya ada kata-kata ketika ada orang yang sudah memahami bahwa nasab Ba'alawi ini bukanlah turun Nabi, kemudian di framing macam-macam yang tidak bermartabat. Saya kira demikian Gus Ajis, dan perlu diingat bahwa walaupun Ba'alawi ini bukanlah keturunan Nabi, kita akan tetap menganggap mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia ini. Terima kasih Gus Ajis. Sama-sama. Terima kasih Yai, terima kasih kembali. Dan teman-teman, itulah ngobrol santai antara saya dengan Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.